Dinas Pendidikan Kota Batam telah melakukan pematangan terhadap sekolah SD dan SMP dalam rangka persiapan mengikuti Asesmen Nasional atau AN. Untuk persiapan Asesmen Nasional ini, Disdik Kota Batam telah melakukan sosialisasi, juga mematangkan pengetahuan kepala sekolah, guru, dan juga teknisi serta proktor sebagai perangkat pelaksanaan Asesmen Nasional nantinya. Berdasarkan jadwal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, bahwa kegiatan Asesmen Nasional ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 mendatang, dikhususkan bagi siswa SD kelas 5, SMP kelas 8, dan siswa SMA atau SMK kelas 11. Menurut Kasih Kurikulum Disdik Kota Batam, Kurniadi MPD, pihaknya sudah 3 minggu lalu melakukan sosialisasi maupun rapat koordinasi persiapan Asesmen Nasional secara virtual kepada seluruh kepala sekolah. Dan kemarin baru saja melakukan kegiatan simulasi Asesmen Nasional ini terhadap teknisi dan proktor serta siswa. Dijelaskan Kurniadi bahwa kegiatan Asesmen Nasional ini merupakan pengganti ujian nasional atau UN yang sudah ditiadakan oleh Kemendikbudristek dalam rangka mengevaluasi pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan kegiatan Asesmen Nasional sendiri terdiri dari 3 bagian, diantaranya Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Kata Kurniadi, meski Asesmen Nasional ini sebagai pengganti ujian nasional, namun terdapat perbedaan. Bila ujian nasional digunakan untuk memetakan mutu pendidikan dengan mengevaluasi penguasaan setiap siswa terhadap materi pembelajaran berdasarkan kurikulum. Namun lain halnya, Asesmen Nasional sendiri digunakan untuk memetakan mutu sistem pendidikan nasional, tidak digunakan mengevaluasi prestasi siswa secara individu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Dinas Pendidikan kan saat ini lagi mempersiapkan untuk asesmen kepada siswa. Seperti apa sih tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk persiapan asesmen kompetensi siswa ini, Pak? Baik, siap. Terima kasih, Kang. Terkait dengan persiapan asesmen kompetensi minimal, Dinas Pendidikan Kota Batam sudah melaksanakan seluruh rangkaian yang terkait dengan kegiatan AKN ini. Maksud meliputi sosialisasi yang dengan kepala sekolah, proktor maupun teknisi, dan itu sudah kita laksanakan lebih kurang 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu untuk melakukan persiapan. Dan saat ini adalah tahapnya untuk simulasi, Pak ya? Saat ini adalah tahap simulasi. Nah, Pak, kapan penerapan untuk kepada siswa sendiri, Pak? Untuk penerapan simulasi mulai hari ini. Mulai hari ini. Hari ini sudah kita laksanakan. Untuk jenjang SMP itu di 2 wilayah. 2 wilayah. Di 2 wilayah, wilayah 1 dan wilayah 3. Hari ini sudah berjalan. Oh iya. Pak, seperti apa sih asesmen yang diterapkan pada siswa? Mungkin indikator-indikator penilaian yang kita lihat ya. Seperti apa, Pak? Oh, baik. Untuk konten pada KM itu sendiri itu meliputi literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, itulah yang nanti akan dilaksanakan pada saat AKM itu sendiri, yang insya Allah akan dilaksanakan pada minggu pertama Oktober. Pak, katanya ini tidak semua siswa yang akan diasesmen. Itu secara asak random ya? Random. Itu dikhususkan di kelas 8 ya, Pak? Ya, benar. Kenapa melakukan seperti itu, Pak, random gitu? Nggak semua siswa kita terapkan? Karena ini memang kebijakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi sudah
memformulasikan pola penilaian untuk satuan pendidikan itu yang meliputi SMP itu 45 siswa dan seluruh guru kepala sekolah. Mungkin ngambil sampelnya aja Pak. Sampelnya saja. Nah, dari hasil asesmen itu apa yang kita dapat nih Pak? Dari hasil itu nanti sekolah akan mendapatkan rapor sekolah, termasuk daerah sendiri. Daerah akan diberikan rapor terkait dengan mutu dari asesmen itu sendiri. Raportnya seperti apa nih Pak? Peningkatan kemajuan sekolah kah atau gimana Pak? Tentu akan dilihat dari semua aspek di sana, IPK terutama penekanannya kepada literasi, numerasi dan survei karakter itu. Pak, ini perbedaan antara asesmen, ini kan UN sudah ditiadakan. Apa perbedaan dari UN dan asesmen itu sendiri? Ya, kalau perbedaan antara ujian nasional dengan kalau ujian nasional itu dilaksanakan di kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. Kalau AKM itu evaluasinya kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 untuk SMA SMK. Nah, perbedaannya kalau ujian nasional itu langsung kepada anak. Pada anak ya? Tapi kalau AKM ini kepada sekolahnya. Jadi menyeluruh Pak ya, termasuk guru juga. Itu untuk sekolahnya. Gitu, jadi secara menyeluruh. Artinya penilaiannya tidak berbentuk nilai-nilai atau angka-angka. Lebih kepada karakter mungkin ya, kemampuan siswa bernalar gitu ya. Tidak ada angka di sana dan penilaian itu sudah dikondisikan oleh kementerian formulasi dalam penilaian AKM itu sendiri. Nah, untuk melihat keberhasilan sekolah itu, suatu sekolah itu dari sisi apanya nih Pak? Kalau nggak ada ujian nasional sebagai indikator keberhasilan? Ya, kebijakan nasional hari ini terkait ujian nasional itu sudah menjadi kewenangan satuan pendidikan. Nah, sekarang negara fokusnya kepada penilaian sekolahnya, bukan kepada peserta didiknya. Kepada peserta didiknya itu dilihat dari sudah ditentukan oleh satuan pendidikan. Artinya punya kebijakan sekolah ya untuk menilai siswa secara logikanya ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, penilaian Bapak sendiri, UN apa perlu lagi Pak kita lakukan atau gimana? Memang ini benar-benar harus kita hapus. Penilaian asesmennya udah bagus betul gitu kita terapkan. Pertama, AN itu baru dilakukan di tahun ini, sementara UN sudah dihapus 2 tahun yang lalu, termasuk tahun ini. Kalau melihat dari ini, dari polanya, ada asesmen tuh? Akan lebih, artinya AN ini evaluasinya menyeluruh semua, siswanya, gurunya, kepala sekolahnya. Jadi segala indikator ada aspek di sekolah itu dinilai Pak ya? Ya, tidak saja orientasinya kepada aspek pengetahuan, tapi ini dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Kalau siswa UN itu hanya menentukan kelulusan, berarti hanya salah satu dari aspek standar kelulusan pada 8 standar nasional pendidikan. Pak, kemarin kan kalau UN kan menyiapkan siswa nih untuk mata pelajarannya. Kalau ini asesmen, apa disiapkan kepada siswa oleh sekolah sendiri? Sekolah sudah jauh-jauh hari, karena ini sudah diwacanakan setahun yang lalu, dan sekolah sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mempersiapkan peserta didiknya, terutama yang kelas 8, untuk dilakukannya simulasi-simulasi. Dan simulasi-simulasi itu kan sudah diberikan laluan kepada kementerian melalui model-model dan contoh-contoh soal yang akan siswa laksanakan maupun guru dan kepala sekolah. Nah, penegasan ini Bapak sendiri kepada sekolah, mungkin ketika kita akan melakukan asesmen harus seperti apa nih? Ketika sekolah akan menggelar asesmen, ternyata penegasannya seperti apa? Kita mengimbau kepada seluruh kepala sekolah dan satuan pendidikan di mana anak yang kelasnya akan dievaluasi melalui asesmen nasional ini, di mana anaknya harus lebih banyak membaca. Dan oleh karena itu untuk literasi, numerasi, karakter ditingkatkan ya, ini harus anak-anak lebih berorientasi ke pengetahuan, lebih banyak membaca. Nah, terakhir Pak, output yang dihasilkan dari asesmen itu apa nih?
Output yang dihasilkan itu adalah raport mutu satuan pendidikan. Jadi setiap sekolah itu akan memiliki nilai, raport nilai ada memiliki raport nilai. Gitu. Dan itu evaluasinya setiap tahun, Pak ya? Kalau ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian, dijadwalkan pada Oktober, kemungkinan pada tahun-tahun mendatang akan dilaksanakan juga pada September atau Oktober. Oh gitu ya. Kenapa Pak harus Oktober, nggak tahun ajaran baru ataupun akhir semester atau semester tengah gitu? Dan ini tidak mempengaruhi dari kinerja satuan pendidikan atau sekolah. Tidak mempengaruhi. Pengen menilai dan tidak ada beban gitu. Keberhasilan pendidikannya. Ya. Dan ini tidak dalam konteks hasilnya itu untuk kesalahan, tapi dalam orientasinya apa yang kekurangan itu untuk diperbaiki. Dievaluasi lagi ya Pak ya. Untuk diperbaiki, dievaluasi. Nah dari hasil ini, karena yang menilai satuan pendidikan itu dari ketiga unsur ini, siswanya, gurunya, dan kepala sekolahnya melalui item-item pada AKM itu sendiri. Artinya ini memudahkan dinas juga ya Pak ya, untuk mengevaluasi satu sekolah ya. Benar. Oke. Terima kasih Pak Kur. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara petugas Proktor Asesmen Nasional dan Wakasarana dari SMP Negeri 12 Batam menilai bahwa asesmen nasional ini cukup bagus. Siswa tidak memahami materi ajar itu secara abstrak saja, melainkan siswa belajar materi tersebut lebih tahu akan kegunaannya. Selamat siang Bu. Ya, siang Pak. Bu, Ibu tadi lagi melakukan ini ya, simulasi tentang asesmen kompetensi siswa ya? Ya betul. Seperti apa sih Bu pelaksananya, nanti kapan digelar dan apa tujuan dari kompetensi ini juga? Oke, tadi rencana untuk ANBK ini sebagai pengganti UNBK akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Oktober jika tidak ada perubahan. Jadi apa sih bedanya dari ANBK sama UNBK? Jadi kalau UNBK kemarin fokus kepada hasil dari kompetensi siswa selama belajar 3 tahun, kalau ANBK ini fokus kepada kualitas sekolah. Kualitas sekolah. Jadi nanti anak-anak akan diujikan tidak seperti materi pada UNBK. Mereka fokus ke literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Ke soal secara praktikal atau secara lebih nyata lagi soal itu, tidak abstrak gitu. Jadi nanti hasilnya bukan untuk penentuan kelulusan siswa, tapi menentukan kualitas dari sekolah itu sendiri. Itu perangkat yang digunakan kalau Ibu pelatihan tuh yang instruksi dari Kemenbud seperti apa? Perangkat yang digunakan cukup komputer klien dan komputer proktor dengan spesifikasi tertentu. Jadi nggak ada tertulis ya? Iya. Semuanya serba digital. Iya, semua serba digital. Bu, keuntungan dari ini apa bagi siswa sendiri untuk sekolah gitu? Keuntungannya untuk siswa tentu ya, siswa jadi lebih memahami dan lebih memahami materi itu tidak secara abstrak saja. Jadi mereka selama ini kalau cenderung pembelajaran itu mereka dituntut untuk menjadi kalkulator atau mesin hitung, tapi kalau misalnya di ANBK dengan literasi dan numerasi, mereka jadi tahu, oh saya belajar ini kegunaannya untuk apa. Berarti sekali dalam 3 tahun kepada siswa? Sekali setahun untuk siswa kelas 8. Kenapa kelas 8 aja? Siswa kelas 8, jadi gini, mereka sudah mengalami pengalaman belajar selama di sekolah itu selama 1 tahun, dan nanti jika ada perbaikan dari hasil ANBK ini, mereka akan mendapatkan hasil dari perbaikan itu ketika mereka kelas 9. Gitu. Nah ini hasilnya untuk apa nantinya? Hasilnya untuk menentukan kualitas sekolah ini. Jadi kualitas nanti sekolah ini apakah sudah baik atau belum, atau ada yang kurang dari segi apa dari segi pembelajaran, segi dari fasilitas, sarana prasarana, seperti itu. Tapi kalau untuk siswa sendiri manfaatnya apa? Untuk siswa sendiri ya mereka jadi bisa lebih memahami materi pelajaran mereka untuk kehidupan nyata, untuk membereskan permasalahan di dunia nyata. Nah kemarin kan ada UNBK atau UN ya, itu kan indikator keberhasilan selama 3 tahun. Kita bisa melihat dari nilai siswa. Nah dengan sistem asesmen ini apa yang dikatakan keberhasilannya itu? Keberhasilannya itu akan nanti dilihat dari rata-rata hasil ANBK-nya itu sendiri. Nanti jika misalnya memang siswa mampu untuk mengerjakan tipe soal yang berbeda dengan UNBK ini, artinya pembelajarannya sudah berhasil untuk dilaksanakan. Nah Ibu, untuk pelatihan untuk menjalankan asesmen berapa hari Bu oleh dinas? Pelatihannya
pelatihan dari dinas untuk proktor maksudnya ya. Kalau untuk proktor secara berkala kita secara berkala. Ini pelatihan yang berapa nih? Ini sudah yang ketiga. Yang ketiga. Kita mengadakan Zoom meeting secara berkala. Seperti kemarin sebelum simulasi kita ada Zoom meeting. Sampai finalnya kayak gimana? Finalnya nanti gladi mungkin nanti ada pelatihan lagi. Kalau untuk gladi dan untuk hari H juga sebelum hari H nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Budi, kita kan akan mengadakan asesmen nih. Tentunya kan katanya tidak terlepas dari perangkat IT ya. Iya, benar. Seperti apa sih perangkat-perangkat yang digunakan? Apa kita menggunakan aplikasi dari Kemendikbud atau gimana? Iya, perlu jelaskan di sini diawali karena kebetulan saya jabatan sebagai Waka Sarana Prasarana, tentunya saya bertugas untuk memastikan kembali pelaksanaan ANBK ini untuk tidak mengalami kendala karena memang kita setiap tahun pada masa ujian nasional kita menggunakan untuk aplikasi komputer seperti itu karena ini masa pandemi tentunya penggunaan ini secara berkala jadi saya memastikan kembali perangkat baik itu komputer maupun laptop yang tersedia ini apakah ada kerusakan atau kendala teknis lainnya. Berarti dengan kata nanti siswa kita undang ke sekolah untuk mengisi kuesioner ataupun isian asesmen nanti. Iya. Jadi teknis seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi sebelumnya juga kami diberikan pembekalan untuk pelaksanaan teknis seperti apa pada hari hanya nanti. Pak Budi, kalau saya mau tanya ya, apa sih kelebihan dari asesmen dibandingkan UNBK? Nah, kalau asesmen itu sendiri ya ini nanti ketika kita mendapatkan hasil dari keseluruhan anak ini bahwasanya kita bisa melihat apakah sekolah itu mampu atau berhasil atau tidak. Gitu. Kalau ujian nasional itu secara personal si ACB ini dia berhasil atau tidak, tapi kalau ini dia secara menyeluruh ya kesiapan baik itu sarana prasarana maupun akademiknya bagaimana. Nah, indikator keberhasilan sebuah pendidikan nasional itu dilihat dari apa, Pak? Nah, ini secara umum ya. Iya, secara umum. Jadi secara umum keberhasilan ini kalau dihitung mulai dari penyediaan sarana prasarana, kemudian tingkat daya serap dari siswa keseluruhan. Nah, ini seperti apa nantinya? Beda dengan UN kan nilai itu keberhasilannya. Kalau ini lebih kepada sarana. Iya. Dengan kemampuan siswa. Kemampuan siswa. Yang diuji kepada siswa apanya, Pak? Nah, ini yang diuji ini banyak kan ya dari beberapa item-item yang akan diujikan itu. Nah, hasil dari asesmen itu tujuannya untuk apa? Nah, ini saya akan tadi untuk melihat ya dari keberhasilan sekolah itu sendiri. Tapi untuk siswa mempunyai sertifikat atau gimana untuk dari asesmen enggak juga? Enggak juga ya. Ini hanya mungkin mengetes kemampuan siswa aja. Lebih kepada itu. Nah, Pak Budi lihat UNBK atau UN dengan asesmen bagusan mana, Pak? Mungkin dinilai dari sisi ini ya keberhasilannya. Iya. Kalau saya secara pribadi menilai itu lebih bagus ujian nasional. Ujian nasional. Yang pertama memang kita bisa melihat standarisasi dari keberhasilan dari individu. Artinya jelas indikatornya ya? Ya jelas di sana. Kalau di sini kan yang akan nanti menjadi klien atau diikut sertakan itu dari kementerian adalah di random atau diacak siswa-siswi ini sehingga yang tidak ikut kita tidak bisa mengambil sampel. Di random gitu ya. Artinya di random itu berapa siswa aja kita sebagai sampel gitu. Iya. Kebetulan SMP 12 ini kita 3 rombel ya itu sekitar 45 siswa. 45 siswa. Ya, sementara untuk yang ikut serta itu 300 lebih. Sehingga untuk menentukan kesimpulan itu kurang saya rasa dibandingkan ujian nasional itu seluruh peserta diikutsertakan sehingga kita bisa melihat ya daya kemampuan siswa itu seperti apa.